Halo semuanya, minyak bukan satu-satunya tujuan dalam Perang 2003. Tapi itu jelas merupakan tujuan penting yang dipertimbangkan oleh politisi Amerika sebelum membawa pasukan ke Baghdad. Namun, apa hasil yang mereka dapatkan? Menurut pidato Trump, pada 2013 kami menghabiskan 1,5 triliun dolar. Kami kehilangan ribuan nyawa dan kami telah menghancurkan suatu negara. Kita seharusnya tidak ada di sana. Tetapi jika kita ada di sana, bawa pulang minyak, minimumnya seperti itu. Tebak Cina mengambil minyak, tetapi mereka tidak harus bertarung. Pernyataan Trump merujuk bahwa Washington menghabiskan terlalu banyak tetapi terlalu sedikit kembali, dan Beijing hanya duduk diam dan mendapat manfaat. Cerita apa? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 2003, aliansi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris membawa angkatan darat ke Irak dengan kekuatan militer yang unggul. Butuh waktu kurang dari sebulan mereka untuk menggulingkan pemerintah Saddam Hussein. Tak lama kemudian, tentara Irak dibubarkan dan pemerintah demokratis baru didirikan. Banyak orang percaya bahwa keberuntungan telah datang ke perusahaan Amerika. Lusinan perusahaan besar, termasuk perbankan, elektronik dan minyak, menandatangani kontrak investasi di Irak. Kongres AS juga mengalokasikan 21 miliar dolar untuk membangun kembali infrastruktur, memfasilitasi bisnis Amerika untuk melompat ke pasar. Namun, setelah itu semua rencana tidak terjadi. Ketidakstabilan Irak menyebabkan perusahaan melarikan diri. Seluruh pasukan Saddam Hussein mencapai ratusan ribu orang berkumpul untuk melakukan perlawanan. Organisasi Al-Qaeda terdiri dari ribuan elemen ekstremis, secara teratur mengebom Baghdad. Gerakan Sadrist yang dipimpin oleh Muqtada al-Sadr, telah menarik jutaan peserta, terutama Muslim Syiah, menyumbang 65%. Di Irak, mereka memiliki tujuan mengejar angkatan darat AS keluar dari wilayah tersebut. Selain itu, ada banyak organisasi lain seperti Kataib Hizbullah, pasukan milisi yang terbalik Iran. Menghadapi pada saat yang sama dengan terlalu banyak musuh, meninggalkan Washington untuk mempertahankan kekuatan permanen lebih dari 100.000 tentara untuk melindungi pemerintah demokrat yang baru. Hanya dalam 3 tahun konfrontasi, sekitar 3.000 tentara tewas dan puluhan ribu yang terluka. Kerusakan fasilitas tidak dihitung. Pada tahun 2006, Dam ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tentaranya secara bertahap hancur. Selanjutnya, pemimpin Al-Qaeda, Al-Zarqawi terbunuh dalam serangan di dekat pasukan Bakuba dari organisasi ini beralih ke negara yang tersembunyi. Dengan demikian, faksi-faksi lain secara bertahap menjadi lebih rendah dari kekuatan militer AS dan pemerintah Irak. Pada dasarnya, keamanan kota-kota penting terkendali. Dari 2007 hingga 2011, Amerika Serikat meningkat 30.000 tentara untuk menghindari meningkatnya darah. Pada saat yang sama, periode ini juga menandai titik balik di Irak. Orang menjadi terbangun dan bersatu. Mereka berdiri dengan pemerintah melawan jihadis yang dipimpin oleh Al-Qaeda dan kemudian adalah. Itu berkontribusi pada partai rezim lama untuk secara bertahap pergi ke mediasi dengan rezim baru, hasil situasi politik di Irak secara bertahap menjadi stabil. Ini adalah waktu emas bagi Amerika Serikat dan perusahaan Barat untuk melompat mencari peluang. Secara khusus, yang paling menonjol adalah perusahaan minyak dan gas melalui proses penawaran. Artinya, memilih perusahaan mana yang memenuhi persyaratan pemerintah Irak, mungkin tentang berbagi pendapatan, perusahaan berikut telah menang. Shell of England dan Belanda memperoleh hak untuk mengeksploitasi ladang minyak Minyoon terbesar dengan cadangan sekitar 41,5 miliar barel. Amerika Serikat ExxonMobil memenangkan tambang terbesar kedua West Kurna dengan cadangan 33 miliar barel. BP-nya menang 47,6% dari Rai-Laila tambang terbesar ketiga dengan 17 miliar barel. Selain itu, sejumlah perusahaan minyak dan gas AS lainnya seperti Chevron, ConocoPhillips, Halliburton juga memenangkan hak untuk mengeksploitasi beberapa tambang yang lebih kecil. Rata-rata, Taipan Barat menghasilkan sekitar 1,75 juta barel bersama-sama, menyumbang lebih dari 70% dari total output. Misalkan harga dijual menurut Brent Standard Oil dengan rata-rata $95 per barel. Catatan, kami menghitung pada 2008 hingga 2011, hasilnya akan menjadi 166,25 juta dolar sehari. Jadi pendapatan satu tahun adalah 60,68 miliar dolar. Ini adalah perkiraan pendapatan yang diciptakan oleh perusahaan minyak dan gas Barat, jumlah yang mengerikan lebih dari satu dekade yang lalu. Namun, jika saja akan sangat lucu. Jumlah minyak yang mereka eksploitasi hanya sekitar 10% dari total Irak, sesuai dengan perkiraan pendapatan 10,2 miliar dolar per tahun. Untuk perusahaan, jumlah ini banyak, tetapi untuk suatu negara terlalu sedikit. Sementara itu, pemerintah Washington harus menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk menjaga keamanan dan melindungi manfaat ekonomi. Cerita mulai menjadi menarik selama periode pasca darat.
Pada 2017, ketika AS diborgol melawan terorisme, Cina juga melompat untuk berpartisipasi dalam penawaran untuk mengajukan eksploitasi minyak. Berikut adalah beberapa tambang yang sudah mereka miliki. Ahdab memiliki 1 miliar barel cadangan. 2. 46% cadangan Rumaila 17 miliar barel. Ba. Halfaya 4,1 miliar barel. 4. West Kurna 1 memiliki 20 miliar barel dan banyak ladang minyak lainnya. Secara keseluruhan, jumlah tambang yang mereka miliki menghasilkan sekitar 20% dari produksi minyak Irak dan ini adalah jumlah 2021. Apa yang terjadi? Jadi mengapa mereka memiliki begitu banyak? Ada banyak alasan. Pertama, terkait dengan pemerintah Irak dari aliansi pasca darat, AS lebih sulit dikendalikan. Bayangkan ini adalah partai politik yang beroperasi, membuat penghitungan pendahuluan lebih dari 50 partai. Ini adalah hasil dari rekonsiliasi setelah perang. Secara khusus, pembentukan dua ekstrim yang berbeda, satu sisi melawan AS, tubuh Rusia, Iran Tengah dan sisi lainnya adalah kebalikannya. Perlu disebutkan bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan horizontal. Sisi anti, Amerika ingin Cina berpartisipasi dalam ekonomi Irak dan memiliki pengaruh untuk menciptakan keseimbangan. Akibatnya, pihak lain terpaksa berkompromi jika pemerintah tidak ingin pemerintah runtuh dan berulang kali perang. Itulah sebabnya Cina diundang untuk berpartisipasi dalam penawaran minyak dan gas. Kedua, Beijing memiliki banyak pengeluaran saku dan murah hati. Pada 2010, mereka membatalkan 80% dari hutang Baghdad 8,5 miliar dolar. Ini telah menciptakan tepuk tangan besar dari rakyat dan pemerintah Irak. Ketiga, ketika Cina beroperasi di Irak, mereka tidak memiliki risiko seperti perusahaan Barat. Alasannya adalah bahwa organisasi teroris seperti Al-Qaeda, maka terutama menargetkan infrastruktur dan sekutu AS. Akibatnya, mereka lebih aman dan dalam beberapa kesepakatan telah memperoleh hak penambangan minyak dari beberapa perusahaan Barat seperti Adas Petroleum Kanada. Sejak 2017, dengan runtuhnya organisasi teroris IS, Cina telah meningkatkan investasi di Irak dengan serangkaian proyek yang dipuji. Secara khusus, ada puluhan miliar dolar dalam infrastruktur, termasuk membangun 90.000 rumah. Membangun 1.000 fasilitas perawatan kesehatan, 8.000 sekolah, merenovasi Bandara Internasional Nasiriyah dan meningkatkan sistem pengolahan air limbah dan banyak pekerjaan lainnya. Semua ini berkontribusi penting untuk rekonstruksi LEK, jadi sangat disambut. Selain itu, sebelum meningkatnya permintaan energi, Cina saat ini merupakan importir minyak dan gas terbesar di Irak, menyumbang sekitar 44%. Dengan manfaat ekonomi yang besar, pemerintah Baghdad baru-baru ini merencanakan untuk mengizinkan yuan untuk membayar langsung dalam transaksi bilateral, bukan dolar. Karena alasan ini, Cina memiliki pengaruh yang tidak konsisten di negara ini. Jadi bagaimana dengan Amerika Serikat sekarang? Sebagian besar perusahaan mereka telah mengurangi operasi mereka di Irak. Secara khusus, ada Taipan Minyak ExxonMobil yang hanya memiliki 22,7% saham di tambang Kurna 1 Barat dengan 20 miliar barel. Alasannya adalah karena Irak memiliki alat yang besar, kompleks dan korupsi, menarik diri dari minyak, melakukan pembayaran untuk layanan perusahaan seringkali lambat. Sementara itu, kelompok milisi Iran setempat atau memusuhi serangan AS sebelumnya yang sering dilecehkan oleh pemerasan. Dengan kata lain, meminta perlindungan, jika bukan karena saya hancur. Ditambah lagi pemerintah Irak sangat bijak sehingga tidak dapat dimainkan. Mereka selalu membutuhkan lebih banyak uang, setiap kali perusahaan asing ingin menerapkan proyek baru. Untuk proyek-proyek lama yang tidak membawa keuntungan, harap mengurangi biaya, mereka tidak memberi, yang mengarah pada situasi uang yang diperoleh terlalu sedikit dibandingkan dengan harapan. Hal itu telah menyebabkan perusahaan minyak Inggris dan Amerika seperti Shell, BP dan ExxonMobil pada gilirannya menarik sebagian besar saham di Irak. Mereka lebih suka mengebor minyak di tempat lain untuk membawa keuntungan yang lebih tinggi, bukan membuang waktu tetapi sedikit. Namun, perusahaan Cina tidak seperti itu, mereka bekerja untuk negara. Memastikan permintaan energi adalah yang paling penting, laba hanya kedua. Akibatnya, setiap orang yang ingin menjual saham yang mereka beli. Karena pemerintah Irak khawatir Cina akan memiliki hak untuk mengeksploitasi minyak, ia telah mencegah transfer. Oleh karena itu, Taipan Barat hanya dapat dijual ke Jepang, Korea atau Malaysia. Melalui apa yang baru saja disebutkan, kita dapat membayangkan beberapa perang AS di Irak yang harganya ribuan miliar dolar. Pro el costo de vano, lo que lograron fue derrochar a Saddam Hussein y reemplazar un nuevo gobierno occidental. De hecho, no está muy cerca, porque el interno iraquí se divide en dos lados que están demasiado equilibrados, a veces incluso en el este. Por ejemplo, en 2020, después de que Washington asesinó al general Irán Qasem Soleimani. La Asamblea Nacional Iraquí ha votado a través de la resolución de 2.500 tropas estadounidenses que ruman en las bases.
Aunque el plan se pospuso más tarde por las duras amenazas de castigo del presidente Trump. El propósito de las tropas estadounidenses es evitar la influencia de Irán y proteger a otros aliados en la región. Sin embargo, solo por el general iraní Qasem Soleimani, Irak quería deportarlos fuera del territorio. Quizás tienen que irse facios. En resumen, bajó el presidente Bush con la decisión de llevar tropas a Irak se considera uno de los mayores errores en la historia de Estados Unidos. El video viene aquí. Gracias por gustarle, hola y nos vemos de nuevo.